Halo, apa kabar semuanya? Baik-baik saja? Semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan bahas kenapa minyak goreng bisa mahal. Sebelumnya, kita bisa beli minyak goreng, itu per liter ya seharga 14.000. Tapi kenapa sekarang ini harganya sekitar 23.000 sampai 24.000? Kira-kira kenapa nih minyak goreng ini bisa mahal? Nah, kita tahu minyak goreng yang kita konsumsi itu diproduksi dari buah sawit seperti yang di kanan ini. Nah, buah sawitnya ini itu diproduksi menjadi CPO terlebih dahulu, alias masih minyak sawit mentah. Nah, baru dari CPO-nya itu diproduksi lagi, diolah menjadi minyak goreng. Nah, ini adalah grafik produksi CPO di tahun 2019. Itu dari 5 negara terbesar produsen CPO, dari Indonesia, Malaysia, Thailand, Kolombia, dan Nigeria. Tapi yang paling mendominasi adalah Indonesia dan Malaysia. Bayangkan saja, yang urutan ketiga, Thailand itu cuma 3 juta, sedangkan Malaysia-nya itu 21,7 juta, alias 7 kali lipatnya Thailand. Sedangkan Indonesia produksinya 2 kali lipatnya Malaysia. Jadi, apapun yang terjadi di Indonesia maupun Malaysia, itu bisa berpengaruh signifikan ke harga CPO dunia. Nah, dari kedua negara, itu ada rencana peningkatan kadar biodiesel berbahan dasar sawit. Nah, di tahun 2022, Indonesia berencana menaikkan kadar biodiesel dari B30 menjadi B40. Sedangkan Malaysia kadarnya dinaikkan dari B10 menjadi B20. Nah, apa sih artinya B40 ini? Artinya B40, artinya kandungan minyak sawit terhadap total biodieselnya itu 40%. Sedangkan Malaysia itu B20, artinya kandungan minyak sawitnya itu 20% dari biodiesel. Jadi di sini ada kenaikan permintaan CPO untuk biodiesel di tahun 2022. Nah, berdasarkan Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit di tahun 2021, rata-rata umur pohon sawit yang dimiliki 78% petani sawit rakyat usianya 18-27 tahun. Cukup tua ya kelihatannya. Nah, mari kita bandingkan ke tabel berikutnya. Ini adalah tabel produktivitas sawit berdasarkan umurnya. Nah, ini dibagi 3 fase. Nah, fase pertama adalah fase kenaikan produksi, di mana dari umur 0 sampai 7 tahun, itu produksinya meningkat signifikan. Nah, di fase kedua, ini bisa dibilang adalah fase optimal, di mana di umur 7 sampai 14, produksinya udah nggak naik signifikan lagi. Jadi udah bisa dibilang produksinya itu relatif stagnan. Nah, di fase ketiga, itu adalah fase penurunan produksi, di mana di umur 15 dan seterusnya, produksi buah sawitnya itu semakin menurun. Sampai akhirnya, di umur 25, pohon sawitnya itu udah tidak ekonomis lagi. Kenapa udah tidak ekonomis? Karena dari produksi buah sawitnya, dibandingkan biaya perawatannya, dari pemupukan sama perawatan pohonnya, itu udah tidak seimbang lagi, alias udah tidak efisien. Makanya di umur 25, pohon sawit lamanya itu ditebang, digantikan dengan pohon sawit baru. Nah, kita balik lagi, dari 78%-nya, itu usianya 18-27 tahun. Artinya, itu udah lumayan tua, udah tua banget mungkin. Karena ada yang udah umurnya 27 tahun, alias harusnya udah dilakukan replanting, tapi masih ditahan juga, masih di maintenance juga. Jadi, di sini ada masalah produksi. Nah, ini adalah contoh, di mana yang di kiri itu adalah buah sawitnya, dan di kanan itu adalah pabrik CPO-nya. Nah, masalah yang dihadapi tahun ini adalah penurunan produksi buah sawit, karena pohon sawit udah makin tua. Nah, tapi di satu sisi, ada permintaan CPO untuk biodiesel. Nah,
pabrik CPO-nya ini bingung gimana caranya bisa penuhin permintaan yang naik, sedangkan supply-nya semakin menurun nih. Nah, akhirnya pabrik CPO itu menaikkan harga beli buah sawitnya supaya produksinya tetap bisa terjaga dan bisa memenuhi permintaan yang ada. Nah, akhirnya biaya pembelian bahan baku sawitnya itu naik. Itu mengakibatkan biaya produksi CPO-nya itu naik. Nah, setelah biaya produksi CPO-nya naik, itu kan dipakai buat minyak goreng, bahan dasar minyak goreng. Nah, pada akhirnya produksi minyak gorengnya itu juga naik. Nah, sebagai pengusaha yang jual minyak goreng, apakah udah minyak produksinya itu naik, harga jualnya nggak naik? Nggak mungkin kan? Mau nggak mau harga jualnya harus dinaikkan supaya tidak rugi. Nah, itulah yang terjadi kenapa minyak goreng di pasaran itu bisa mahal. Ya karena biaya produksinya itu udah naik. Begitu. Nah, ini sekian dari kenapa minyak goreng itu bisa mahal. Thank you atas perhatiannya and see you again. Bye-bye.